Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bil barakati wal karomati sultanu aliyah sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waliwah radhiyallahu an bi idznillah wa ridallah ya wa innaka ala kulli syai'in qadir. Ya pemirsa YouTube semua, hadir lagi dengan kita tim Wong Cilik Studio. Kali ini kita akan mengungkap yang mana sejarah dari jembatan ya, jembatan Desa Rawapanggang yang sering terjadi kecelakaan. Itu konon katanya dari masyarakat sekitar itu sering terjadi kecelakaan ya. Kemudian dari tim kami terketuk ingin mengungkap sebuah sejarah yang mana itu tempat sering terjadi kecelakaan tersebut agar mendapat informasi yang akurat ya dari bangsa jin sekitar, apa penyebabnya, apakah ada dari unsur-unsur jin yang di situ atau tidak, atau memang kelalaian manusia tersebut ya. Jadi pantang terus channel kita Wong Cilik Studio ya, jangan lupa. Dan untuk kalian semua yang menonton ya, silahkan subscribe ya apabila tayangan ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Pasti di setiap tayangan ini ada sebuah edukasi untuk kalian semua yang menonton. Apabila kalian tidak suka dengan tayangan ini, silahkan di skip saja, jangan ditonton ya, takutnya menimbulkan salah paham ya. Tidak mengurangi rasa hormat untuk guru-guru saya. Semoga beliau ya disehatkan selalu dalam berdakwah ya, diberi kelancaran, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani ya. Ya untuk kalian semua yang menonton, tetap pantang terus channel kita Wong Cilik Studio ya. Langsung ke sesi video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kapan kok selalu nolong siapa? Bos, ada. Dengan siapa yang masuk bisa berbicara. Coba ngomongnya dikerasin lagi, bisa tidak? Akses tubuh ini agar kamu bisa berbicara dengan luasa. Tapi sering Duduk, kasihan mediator kita. Duduk. Ngomong. Saya dari bangsa manusia, tidak ada unsur untuk menyakiti kamu ataupun mengusik bangsa kamu ya. Kami datang secara baik-baik ya, tidak ada unsur untuk menyakiti kamu. Kami hanya ingin berinteraksi dengan Anda dan berbicara dengan Anda dan mengungkap sebuah kejadian-kejadian misterius di situ ya. Apakah Anda bisa menceritakan? Ya, silakan duduk dulu, silakan duduk. Coba kamu lihat, manusia yang di sini kan nggak ada sih berniat jahat untuk kamu ya kan. Saya tahu kamu tuh antisipasi, jadi duduk saja. Coba dilihat raut muka di sini semua. Apakah ada wajah-wajah yang jahat? Kan tidak ada. Duduk. Kasihan mediator kita. Duduk. Saya tuh udah pelan sama kamu bicaranya. Bisa ngomong? Nyaman seperti itu? Ya, nyaman ya sudah. Kamu tahu nggak kejadian-kejadian yang sering terjadi kecelakaan di situ? Itu sebenarnya ada unsur dari bangsa Anda atau itu kelalaian dari manusia tersebut? bangsa kurang tahu. Tapi kamu kan memanfaatkan juga keadaannya kan? Berarti itu 80% kelalaian manusia. Ya. Terus saya mau tanya,
kejadian yang kemarin itu kan ada kecelakaan yang belum ada 40 hari kan, itu kan seorang laki-laki di jembatan tersebut, di pinggir jembatan tersebut kan, bosnya dia kan kecelakaan di situ ya. Ya kamu tahu kan pasti kan ya, itu ada unsur dari bangsa kamu tidak? Dari bangsa kamu tapi bukan kamu ya kan. Setelah manusia itu istilahnya pikiran kosong ya kan, dan terhasut bangsa kamu, akhirnya bangsa kamu memanfaatkan hal tersebut dan pada akhirnya terjadi sebuah kecelakaan di situ kan. Benar atau tidak? Ya. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena keadaan waktu kecelakaan sudah tidak sehat lagi, tidak seperti manusia biasa lagi, ya kan? Dia keadaan tidak sadar, ya kan? Jadi kamu mudah memanfaatkan, mudah masuk ya. Duduk, silakan. Duduk. Kasih kasih mediator kita. Suara kamu bisa dikerasin nggak? Ya. Terus apa tugas kamu di situ? Sebagai apa? Aku cuma nang kono. Kamu di situ cuma nang kono. Iya. Kamu bisa bahasa Indonesia enggak? Ini kamu pasti baru pernah dimasukin ke tubuh mediator kan? Kamu kenal ini enggak? Ya. Makanya kamu kurang mengakses tubuh ini kan? Ya kan? Ya. Duduk saja, duduk saja, duduk. Saya nggak ada pegang tangan saya. Emang saya ada unsur menyakiti kamu atau bangsa kamu? Coba rasakan tangan saya. Apakah ada? Tidak ada kan? Tidak ada kan? Ya, kamu tahu pasti. Sebenarnya saya itu berinteraksi dengan bangsa kamu itu mudah. Kalau kita baik pasti kamu baik. Terus kamu keseharian di situ itu ngapain? Aktivitas di situ itu ngapain saja dari di dunia kamu? Selain kamu misal kamu di situ apa, berjalan-jalan mencari apa ya kan? Apa kamu bertapa dan apa kamu apa? Bisa ceritakan nggak? Pemirsa, ya ini sosoknya terlalu menutupi dan sulit diajak interaksi ya. Dan ini soalnya jin baru pertama kali dimasukkan ke tubuh, dan di samping itu ini tubuh mediator kita sudah lama nggak jadi mediator, jadi masih agak ada tertutup sel-sel darahnya itu masih tertutup untuk mengakses energi dari jin tersebut. Tempatnya nanti bisa cerita nggak? Ganti sosok lo, Mam. Mam? apa? Ganti sosok kok. Nanti. Apa ini? Ya udah, terima kasih atas segala informasi kamu yang kamu sampaikan ya. Saya mengucapkan salam dan terima kasih. Salamkan untuk teman-teman kamu di situ. Dari saya, kamu tahu saya, ya kan? Dan teman-teman saya tadi yang ke situ. Ya udah, kamu silahkan pulang sendiri. Aku diantar. Oke, masuk. Segar. Istighfar bang. Yes. Istighfar wes. Ya pemirsa, tadi untuk mediumisasi pertama,
jin tersebut banyak menutupi ya, dan tidak mau bercerita tentang kejadian tersebut. Dan jin tersebut baru pernah dimasukkan ke tubuh mediator ya. Saya akan menarik lagi sosok yang di situ, entah yang masuk sosoknya apa. Silahkan kalian yang ingin berinteraksi, silahkan ya teman-teman yang berinteraksi, silahkan ngobrol ataupun tanya-tanya sambil ngerokok biar nggak nervous. Rekaman suara wes Mur. Sing rekaman suara wes. Sopomu ana rekaman suara ngopalan mana. Suara kuat. Asune tok orang jijik. Aslinya bilang ini asli tidak asli. Ya, oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lagi rawat aku. Aku mau jadi barang nih tapi. Tiap apa? Sing kan lembang pol. Oh. Wah, macan nih. Tuh macan. Ya, dengan siapa yang masuk bisa bercerita, berinteraksi. Saya tahu kamu kafir, makanya saya tidak memberi salam kepada kamu. Langsung saja to the point ya, dari kita manusia ya, menghadirkan kamu di sini untuk menggali sebuah informasi tentang kejadian-kejadian di lokasi tempat kamu tinggal. Dari kami semua tidak ada untuk unsur menyakiti bangsa kamu ataupun mengusik bangsa kamu ya, karena kodratnya sudah beda, kamu jin dan kami manusia. Kalaupun ada hal tersebut berarti kami terpaksa. Seperti itu. Apa kamu bisa bercerita tentang kejadian tersebut? Kamu tahu kan apa yang saya maksud? Saya bisa tahu. Kamu sosoknya apa? Coba ceritakan kepada teman-teman semua agar kami semua tahu. Saya biasa melompat-lompat. Ya. Seperti apa? Apakah seperti katak? Apa seperti pocong? Pocong. Pocong. Nah, kamu sosok pocong. Ya pemirsa, ini adalah sosok pocong yang masuk ke dalam tubuh mediator. Silakan yang punya mata batin ataupun bisa melihat bangsa-bangsa tersebut ya, silakan dilihat. Kalau tidak bisa melihat sama sekali ataupun cahaya yang tampak di area tubuh ini, berarti kemampuan melihat Anda ada batasannya. Jadi seperti itu, masih di bawah kemampuannya di bawah jin ini. Kalaupun bisa melihat, silahkan komen di bawah ya, sosoknya seperti apa dan video seperti apa untuk kalian penonton. Kamu tahu nggak tentang kejadian pemuda yang jatuh di area tersebut dan meninggal dunia satu, itu apa ada campur tangannya dari bangsa kamu? Ya, semua itu barang pupul. Saya maksud apa? Ya biar semua masyarakat tahu ya kan, bahwasanya di situ sering terjadi kecelakaan, itu banyak unsur dari bangsa Anda. Kami hanya ingin mengungkap saja dan tidak ikut campur, itu urusan Anda. Apakah kamu bisa ngomongnya bisa dikerasin lagi? Coba kamu akses tubuh ini dengan penuh. Itu ulah saya dan teman-teman. Ulah kamu. Ya ulah kamu ya. Jadi Fik itu ulah kamu.
Saya bisa berubah. Kamu bisa berubah. Ya. Nah, terus wujud asli kamu itu apa yang kamu pasti sukai? tahu. Ya saya tahu, biar penonton semua tahu wujud kamu itu apa, ceritakan. Saya yang menguasai tempat itu. Oh, kamu yang menguasai tempat itu. Terus saya tanya wujud kamu itu apa? Saya siluman. Ya kamu siluman kan, di air kan? Ya. Ya. Kamu berekor, Ya. ya panjang, Ya. ya setengah badan, Ya. ya kan? Tapi kamu yang sosok dominan kan siluman itu kan, bukan yang ini. Saya bisa berubah. Iya, saya tahu karena kamu punya kemampuan, makanya saya tahu untuk berubah-ubah. Tapi kan ada batasannya, kamu nggak bisa berubah sampai sebanyak Ya. banyaknya, ya kan? Pasti ada kelemahannya. Kamu sudah tahu. Iya, saya tahu. Saya nggak ikut campur itu urusan kamu. Saya cuma ingin mengungkap saja. Terus apa tujuan kamu? Saya hanya ingin makan. Kenapa mau makan bangsa manusia? Karena Kan kamu kan di tempat kamu kan sudah ada makanan-makanannya kan. Makanan-makanan khusus jin itu kan ada dari kotoran-kotoran ya kan. Sari-sari, tidak ada yang enak. tidak ada yang enak. Kenapa kamu memilih manusia selain enak itu apa tujuan kamu? Ya, saya bisa menguasai tempat itu. Emang sering terjadi perseteruan di arah situ hingga kamu ingin menguasai tempat itu? Ada dulunya, Ada dulunya. tapi sekarang saya yang menguasai. Kemana makhluk tersebut yang kamu kalahkan sekarang? Pindah kemana? Ada di dimensi sebelah. Dimensi sebelah. Ya, Apa kamu mengusirnya atau memang masih di area situ? saya yang menguasainya, saya mengalahkannya. Tapi di beda dimensi, dia diusir dari dimensi kamu, tapi masih satu area. Ya, Ya, seperti itu. tapi tidak bisa ambil hasil selain dari saya. Kalau saya makan duluan, dia tidak akan bisa memakannya. Seperti itu. Dia tidak bisa mengambil jatahnya. Dia Terus? hanya bisa melihat saya makan bersama. Tapi kan kalau itu kalau anak buah kamu dan kamu sudah kenyang, tapi kan dia tetap mencuri makanan kamu. Yang penting anak buah saya dan saya sudah makan sepuasnya. Paling kamu itu nggak punya anak buah banyak, kamu kisaran nggak ada 10 situ. Cuman memang iya, memang kamu nakal. Sebenarnya nakal itu kamu jahil. Ada teman saya ada. Terus apa yang kamu lakukan dengan manusia yang meninggal di tempat itu? Saya memakannya semuanya dari anggota tubuhnya. Dari anggota tubuhnya, dari jasmaninya, bukan jasadnya kan yang kamu makan, tapi dari sari-sarinya kan. Ya, kamu tahu. Ya biar saya jelaskan lebih jelas lagi agar pemirsa yang nonton itu jadi tahu. Kamu menghisap semuanya dari darah ya kan, dari aura-aura, dari sari-sari kan ya. Terus manusia yang seperti apa yang bisa kamu gelincirkan tersebut dan kamu bisa celakai? Manusia yang bisa. Kenapa kamu mau mengasih tahukan kepada sebangsa manusia? Ya agar manusia lebih hati-hatilah. Ya, kamu tahu sendiri manusia yang kayak apa yang Ya, bisa jadi saya kamu nggak mau memberitahu ya manusia yang seperti apa yang bisa kamu celakai. Itu tugas saya. Ya saya tahu itu tugas kamu, memang tahu. Ya seenggaknya berbagilah dengan manusia biar manusia tahu. Ya, kamu kasih tahukan saja kepada sebangsa manusia. Kenapa kamu tidak mau mengasihkan tahu lewat kamu saja? Kenapa lewat saya? Tidak, semua itu hanya urusan saya dan teman-teman saya. Seperti itu. Jadi pemirsa, kalau lewat kiranya menurut kalian itu angker ataupun berpenghuni ya, sebaiknya kalian itu mengucapkan dari rumah mau pergi untuk mengucapkan doa ya sebelum berangkat. Tapi jangan di lisan saja, sampai hati. Jadi insya Allah kalian itu akan terpancar, muka kalian terpancar. Jadi jin ini tidak bisa mendekat. Betul kan seperti itu? Sangat.
mudah buat saya. Sangat mudah. Ya kamu kan jin, jadi kan 1000 cara kamu mengatasi itu semua kan. Itu urusan saya. Iya, saya tahu ya kan. Ini kan saya memberi wawasan ataupun memberi edukasi untuk penonton Saya hanya semua. mengganggu orang-orang yang lemah. Iya, saya tahu lemah. Lemah apa itu? Lemah di alam saya. Oh, maksudnya seperti lemah apa? Apa lemah syahwat? Apa lemah iman? Apa lemah hati? Apa lemah syahwat? Lemah tanah. Tidak bisa saya menjelaskannya kepada kamu. Saya tahu yang kamu goda itu orang-orang yang lemah iman kan, lemah akidah kan. Betul kan? Saya. Iya, apalagi orang itu ya kan yang baru kemarin kamu celaka itu keadaan tidak sadar ya kan. Jadi sangat mudah buat kamu kan. Itu sangat enak buat saya. Iya, kamu mudah masuk, mudah mengaruhi ya kan. Jadi seperti itu ya penonton. Kalian kalau bepergian misal kalian sedang fly atau sedang mabuk, janganlah kalian naik sepeda motor. Lebih baik kalau sudah fly lebih baik pulang tidur ya. Jadi kadang-kadang pada sebangsa manusia. ya biar mereka tahu mereka kan bangsa saya ya kan. Tapi itu urusan saya. Ya beda lah, bangsa kamu urusan kamu, kalau bangsa saya urusan saya. Kamu berurusan dengan majikan saya. Majikan kamu, memang kamu punya majikan? Katanya kamu di situ udah lama. Kamu itu ya sukanya main selama-lamanya. Saya tahu kamu itu berbohong. Sebenarnya kamu emang di situ udah lama, bukan karena majikan. Ini ya contoh seperti ini, jangan ditiru ya. Ini kalau suka berbohong itu berarti temannya jin. Berarti orang itu jin ya, setan ya. Ini contoh seperti ini jin. Kamu berurusan dengan saya. Urusan dengan kamu. Saya tidak takut. Apa kamu bisa kuat menahan saya? Ya kuat lah. Kalau nggak kuat saya minta digendong. Apa yang kamu punya? Saya tidak punya apa-apa. Kamu bisa melihat saya tidak bisa melihat. Kamu bohong. Kamu coba menampakkan untuk melawan saya. Loh, ini aku di depan kamu. Saya tidak bisa melihat. Bohong. Saya hanya bisa mendengar dari Kamu itu mengharap belas kasihan dari saya, ya kan? Saya nggak jangan khawatir. Saya nggak akan mengusik kamu kok. saya ingin melawan kamu. Kamu mungkin melawan saya. Saya nggak ingin pertempuran. Saya nggak ingin menyakiti kamu dan saya nggak ingin disakiti kamu. Saya itu loh baik banget sama kamu. Tapi saya ingin melawannya. Sekarang, Tunjukkan dulu wujud aslinya. loh aku di depan kamu kok. Saya tidak bisa melihat aslinya. Janganlah ada pertempuran ya. Saya tidak suka seperti itu. Saya Kita jalan hidup masing-masing. Saya nggak mau nyelakai kamu, serius, karena kamu juga makhluknya Tuhan saya, makhluk Allah. Saya juga makhluk Allah. Saya tidak mengenal itu. Dia menciptakan kamu. Saya tidak mengenal. Loh, kamu emang di sini di dunia ini itu kamu emang langsung lahir sendiri? Nggak mungkin, kamu diciptakan oleh beliau. Saya Dia itu segalanya. bisa merubahnya semuanya. Jadi pada intinya saja ya, saya mau tanya sekali lagi, kalau kamu nggak mau bercerita silakan kamu pulang ya. Saya ingin menolong kamu. Saya nggak mau menyakiti kamu. Saya udah bilang berapa kali saya nggak mau menyakiti kamu. Saya nggak mau menyakiti kamu ya. Saya nggak mau menyakiti kamu. Saya nggak mau menyakiti kamu dan aku nggak mau disakiti kamu. Aku lo baik banget. Ntar kamu kalau dengar saya nyanyi, dengar saya baca-baca, kamu panas. Kamu menyerang saya. Tidak, saya tidak nyerang kamu. Banyak teman-teman kamu di sini. Banyak itu ada berapa orang? Itu ada 10. Kamu jangan coba-coba mengikat saya. Loh, saya tidak mengikat kok. Tapi
kamu itu alasan agar saya tidak mengungkap, ya kan? Saya ingin pulang. Bentar dulu, saya mau tanya, belum selesai. Saya nggak akan nyakitin kamu percaya sama saya. Kalau nggak percaya, nih, pegang tangan saya. Pegang tangan saya. Nih, kita. Coba kamu rasakan dari aura saya, apakah saya punya niat jahat pada kamu? Saya mudah saja bertarung sama kamu, saya mudah, tapi saya tidak mau menyakiti kamu. Karena kamu juga makhluknya Allah. Sama makhluk loh. Gimana? Mau cerita nggak? Saya bisa cerita, tapi saya Kenapa kamu berubah wujud lagi? saya suka bersemedi. Itu kan, pemirsa ya, dia itu mangkla-mangkle, nggak sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Itu contohnya jin itu berbelit-belit seperti itu, ya, mengulur waktu seperti itu. Udah, pada intinya saja, kamu nggak usah kelamaan. Kamu pengen cerita apa enggak? Pengen cerita enggak? Pengen cerita enggak? Tidak. Ya udah, ya saya yang cerita ya. Ya pemirsa, inilah sosok jin yang membelok-belokkan ucapan saya agar saya tidak bisa mengungkap lokasi tersebut. Bahwasanya saya ceritakan secara detail saja, secara singkat saja ya, karena durasi. Kalau kalian melewati sebuah tempat ataupun yang tempat itu sakral maupun angker ya, bacalah doa sebelum pergian di situ ya. Pertama ya, kalau orang ahli dikir ya, ahli puasa, ahli ibadah, itu akan terpancar dari raut wajah jin. Itu akan melihat raut wajah kalian terpancar sebuah cahaya seperti itu. Betul kan seperti itu? Betul nggak? Kamu nggak mampu kan kalau lihat orang seperti itu ya. Jadi bukan jin itu bukan melihat manusia itu dari segi perilakunya, tapi dari segi aura yang terpancar dari muka, ya kan? Aura yang kamu suka, aura merah pekat, ya kan? Jangan ngasih kamu tahu. Iya, itu orang-orang yang dimaksud kan. Tapi kalau orang-orang yang ahli ibadah, kamu pasti silau melihat mukanya, ya kan? Kamu mendekat pun nggak berani, ya kan? Ngomong dong, say. Ngomong, bisa ngomong nggak? Kalau nggak mau ngomong, kamu pulang saja. Ya, saya pengen pulang, saya nggak kuat. Ya pulang sendiri apa diantar? Saya pengen diantar sama kamu. Nah, ya udah. Saya bisa ketemu kamu lagi. Saya itu nggak ada niat jahat sama kamu. Tapi saya pengen ketemu kamu. Untuk apa? Saya pengen, Urusan nanti itu. saya pengen ketemu kamu. Iya, urusan nanti. Sampai kamu di sana, saya tunggu. Iya, urusan nanti itu. Saya sering lewat di situ. Oh, tinggal dimatilah itu. Ya pemirsa, kurang lebihnya itu informasi yang saya berikan ya, kurang lebihnya seperti itu. Semoga ada manfaat untuk kalian ya, ada sebuah edukasi ya. Kalau tayangan ini bermanfaat untuk kalian, silahkan di subscribe ya. Dan kalau tayangan ini tidak bermanfaat, silahkan di skip dan jangan ditonton. Saya udah gak ngantuk ini ya. Itu pesan saya saja untuk kalian. Semoga tayangan ini ada hikmahnya ya. Yang jelas setiap tayangan saya pasti memberikan edukasi untuk kalian semua, seperti itu.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.